Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami duduk kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan, berapi secara khusus orang ini berhamba, kami semua yang hadir. Haleluya, haleluya. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke Yesaya pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat 30. Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat 30. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya dan mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, mukanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandu di antaranya. Mereka tidak terlap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuda-kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang digelap oleh awan-awan. Kalau kita perhatikan dari ayat 25 sampai ayat 30, bagaimana Tuhan sampai murka. Tuhan murka kepada umatnya, umat yang disayangi, kita bangsa Israel. Kenapa Tuhan sampai sedemikian murka? Karena bangsa Israel, dia telah menyembah berhala. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel hidup tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga Tuhan satu marah, murka. Tuhan pakai bangsa asing sebagai alat Tuhan untuk memusnahkan, menghukum bangsa Israel. Sering peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup manusia melalui peristiwa yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Sebab firman Allah berkata dari 6 ayat 7, apa yang kau tabur kau tuai. Karena bangsa Israel menabur yang tidak baik, dia akan menuai yang baik, yang tidak baik. Bangsa asing, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini mengingatkan, mencelikan supaya sadar, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan tidak mau manusia masuk binasa. Tuhan tidak mau satu manusia binasa. Melalui peristiwa yang kita lihat sekarang, untuk menyadari, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Dan bangsa asing ini, katakan bangsa ini hanya alat Tuhan, karena alat Tuhan. Coba perhatikan pada ayat yang ke-25, 6. Ia akan melambai panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Dan ayat 27, tiada yang lelah dan tiada yang tersandu di antara mereka, tidak lelah dan tidak tertidur. Cepat
dia sadar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan boleh hati-hati berdosa. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah bangun, mengingatkan kita melalui peristiwa untuk mendidik kita, untuk mengingatkan kita dengan cerita matang kita. Kita banyak waktu untuk Tuhan, banyak mendekatkan diri waktu Tuhan, bukan sibuk dengan perkara dunia, tapi sibuk dengan perkara-perkara Tuhan, memperhatikan pakaian hidup kita. Ketika Tuhan saudara, kita dapat saudara akan siap sedia bertemu dengan Tuhan. Amin. Benar, Bapa di surga, peristiwanya di alam bangsa Israel bagaikan satu gambaran kehidupan manusia yang kalau sudah jauh dari Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali melalui peristiwa atau hukuman yang diperbuat. Sering penjara jadi masalah, persoalan satu masalah untuk mengingatkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Sebagaimana anak yang terhilang yang mengalami masalah, supaya anak itu kembali kepada Bapa di surga. Demikian juga engkau beri kami yang hadir, supaya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan, banyak menyiapkan pikiran kami perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang sia-sia. Dunia dan sisinya akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selamanya. Maka engkau sucikan pikiran kami, angan-angan kami, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami percaya segala kebutuhan kami Kau siapkan. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga, tapi rumah tangga kami pada dalam komisi. Bagaikan kami ada di Tuhan, Kau Rahab dipelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Bagaikan kami umat Israel ada di Goshen, tetap pemeliharaan Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RT, para relawan, bahkan para Tuhan TNI, para TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di keseluruhan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Mereka tahu mereka betul lelah, terus banyak habis tahu dan kelas. Beri kekuatan tenaga surga Tuhan. Jangan satu pribadi terpapar visual. Pelihara keluarganya, Kau juga pelihara mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami lapangkan, turunkan berkat. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.